Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini nih gue mau cerita sama kalian salah satu pengalaman pribadi gue lagi. Yang waktu itu kayaknya gue pernah bilang deh sama kalian kalau ada kejadian-kejadian yang gue alamin tuh waktu gue masih kuliah di Amerika. But waktu itu gue bilang it's for another time, another story. And well, hari ini nih waktunya yang gue pengen sharing sama kalian kejadian yang menurut gue cukup freaky ya pada saat itu. Nah anyway, cerita itu dimulai waktu gue berumur 17 sampai 18 tahun. Itu gue pindah ke Amerika, ke LA buat kuliah. Dan ya karena dana yang terbatas ya guys ya, gue waktu itu datang lebih cepat karena gue harus kerja. Jadi gue harus kerja dulu, kumpulin duit di sana, kumpulin uang itu untuk ya buka apartemen apa segala macam. Dan karena gue nggak suka tinggal sama orang lain, kan kita kalau di kampus tuh kita bisa lihat ya ada kayak orang-orang yang nyewain kamar, tapi lu pasti sharing sama mereka gitu. Dan itu emang biayanya cukup murah. Cuman karena gue orang yang nggak suka tinggal sama orang lain, gue pengennya sendiri. Nah tiba-tiba gue ditawarin nih ada satu kayak bukan apartemen sih, jadi rumah. Cuman bagian basement bawahnya itu tuh dibikin jadi kayak studio gitu, kayak studio juga nggak ya, studio kan nggak ada kamar. Ini tuh ada kamarnya, jadi ada rumah cukup besar. Mereka punya kayak garasi di sebelah kanannya, ada pintu garasi, lu bisa masuk ke dalam. Baru tuh di belakang itu ada taman luas banget, gede banget, sekitar mungkin 200 meteran tuh ada tuh di belakang. Nah di baliknya itu tuh ada pintu, kalau lu masuk itu tuh ada langsung ruang tamu. Ada ruang tamu kecil, ada meja makan, ada dapur, terus masuk lagi ada kamar mandi, terus ada kamar. Jadi itu kayak one bedroom apartemen gitu sebenarnya, tapi dibikin di bawah gitu, di basementnya rumah gitu. Udah waktu gue ngeliat itu, gue seneng banget dan ownernya juga orang Indonesia yang baik banget, suami istri, anaknya dua-duanya perempuan. Waktu itu yang satu masih SD, yang satu SMP gitulah. Happy banget dong gue. Apalagi waktu gue tanya harganya berapa, orangnya tuh saking baiknya ya, dia bilang lu punya uang berapa, bayar aja berapa terserah gitu. Ya gue happy banget dong. Ya akhirnya gue bilang, om, tante, aku cuma punya uang sekian, aku sanggupnya bayar sekian, which is itu untuk ukuran di Los Angeles murah banget, itu murah banget. Gak bakalan gue dapet tempat lain yang gue bisa tinggal sendiri, punya privacy sendiri dengan harga segitu gitu. Nah udah nih. Akhirnya gue mulai pindahan segala macam, everything was nice lah, lancar, oke. Anak-anaknya baik-baik, pasangan suami istrinya juga baik banget gitu. Nah akhirnya kan kita mulai sering ngobrol ya, kalau gue lagi laundry gitu, gue nggak perlu ke tempat yang pakai koin, gue boleh pakai mesinnya mereka. Nah kalau lagi nungguin baju tuh akhirnya sering ngobrol. Oh asalnya si tante ini dari mana, gue dari mana, segala macam. Waktu itu gue masih religious banget lah. Masih religius banget yang tiap hari baca Alkitab, yang ke gereja segala macam gitulah. Jadi ketika gue cerita, dia ternyata Kristen juga, jadi sering sharing gitu ya, cerita soal Alkitab lah ini segala macam gitu. Nah serunya itu adalah ketika kita mulai saling kenal, dia akhirnya mulai kesaksian. Kalau di kita, di orang Kristen tuh dibilang kesaksian ya. Dia mulai kesaksian gimana caranya momen sampai akhirnya dia masuk Kristen. Ketika gue ngelihat orangnya, awalnya gue pikir dari awal memang ini orang Kristen gitu loh, dari mukanya segala macam. Ternyata bukan guys. Dulunya dia itu bisa dibilang nggak punya agama lah gitu ya. Dia nggak pernah bilang juga dia dulu agamanya apa. Cuman dia tidak berdoa lah pada mungkin ateis gitu kali ya. Lalu dia sharing bahwa ternyata dia berasal dari keluarga yang memang very into apa ya, kayak ilmu hitam gitu deh. Bahkan omnya sendiri itu ternyata di suatu kota di Indonesia ini dipercaya banget untuk kayak melet, santet, hal-hal begitulah gitu. Nah itu seluruh keluarganya dia, terutama si omnya ini tuh orang yang sangat terkenal banget dalam dunia itu gitu. Gue cukup kaget ya dengernya gitu, dan ternyata dia ini ternyata dulunya itu kayak terpilih untuk menggantikan atau ngikutin si omnya ini. Nah dia ngejelasin tuh ke gue gitu, ritual-ritual yang mereka lakuin. Terus kayak jadi tiap pagi, gue nggak tahu kalian generasi sekarang tahu apa enggak, dulu tuh ada yang namanya minyak duyung.
Gue pernah lihat sih sekali di pasar dulu deh, udah lama, sekarang sih gue nggak pernah lihat ya. Minyak ada kotak gitu, nah gambarnya ada cewek duyung gitu di depannya gitu. Nah ternyata minyak itu yang dipakai di gereja-gereja, ini bukan gereja sih ya sebenarnya, kayak perkumpulannya mereka ini, itu tuh minyak yang sebenarnya gimana ya dia bilangnya. Intinya minyak itu memang sesuatu yang dipakai di cult setan ini gitu. Jadi tiap pagi dia harus ambil minyak itu, taruh di jempolnya, itu harus di crossing begini, dan dia harus seret gitu, pakai di alisnya 3 kali gitu. Gue nggak tahu deh itu kenapa, pokoknya ritualnya mereka tiap mau melangkah keluar rumah itu harus pakai minyak itu gitu. Oke gitu, terus gue dengerin lagi gitu, terus gimana dia itu pernah dililit kain putih gitu, terus disiramin pakai kembang atau apa, didoain sama si omnya ini karena dia yang nantinya akan menggantikan si omnya ini nih. Omnya ini bisa ngobatin orang, tapi nyantet pelet juga bisa gitu. Dia bahkan katanya sering dipakai nih jasanya sama orang-orang terkenal gitulah di Indonesia, orang-orang penting di Indonesia, misalkan untuk menang menang caleg lah atau apa ya, kayak gitu-gitu deh gitu loh. Nah udah nih, terus sampai suatu hari dia cerita ke gue, jadi tiap gue ngelondri baju ceritanya tuh bersambung. Laundrynya kering ya udah ceritanya kepotong nih sampai situ, nanti kalau gue ngelondri lagi nyambung lagi nih ceritanya yang lain lagi gitu. Nah one day dia ceritalah ke gue bahwa ada satu ritual yang waktu itu kebetulan gue pernah cerita ya di salah satu episode Bu Pentol kalau bokap gue dulu adalah salah satu orang yang sering pergi ke ya orang-orang pintar, terus pakai dikasih batu-batu cincin kan biasanya gitu. Dia cerita, dia nanya, "Uka, kamu tahu nggak sih," katanya, "kalau orang yang suka pergi ke orang pintar terus mereka dikasih cincin, kamu perhatiin nggak mereka pasti pakai cincin yang batunya itu cukup besar-besar." Dan gue bilang, iya bokap gue juga punya. Nah sebelum bokap gue meninggal itu semua dia buang, dikasih ke ustadz, didoain, dibakar, dibuang gitu. Bokap gue kan muslim. Dia ngomong gini ke gue, si tante ini, "Kamu tahu gak sih yang dipakai itu apa? Itu bukan batu sembarangan. Batu yang dipakai itu adalah biji mata setan." Ya gue kaget dong, maksudnya biji mata setan tuh apa gitu kan. Jadi ternyata ketika kita pergi nih ke orang pintar, orang datang nih ke omnya dia ini gitu. Nah omnya ini akan melakukan suatu ritual, believe it or not lah ya, gue nggak lihat dengan mata kepala gue sendiri nih ceritanya. Omnya ini akan masuk ke got, ke parit gitu, got depan rumah. Dia akan nyelam masuk ke dalam air yang lumpur hitam itu, tapi begitu dia keluar lagi dari air itu dia bukan jadi manusia lagi, tapi jadi buaya putih. Dia keluar ngegeliat itu jadi buaya putih, dan ketika buaya ini udah naik lagi ke atas ke jalanan, dia buka mulutnya, itu yang keluar itu yaitu batu-batu itu. Nah batu-batu itulah yang dibawa ke ruangan si dukun ini, dan kalau misalkan ada pasien nih datang atau apa, ya itu batu itu yang dikasih gitu loh. Jadi asal batu itu bukan dari digali atau apapun ya, itu ternyata ya dari yaitu mulut si buaya putih ini gitu. Begitulah ceritanya. Sampai situ gue makin, oke. Ini gue baru tahu lagi dari cerita kayak begini ya kan. Nah, akhirnya gue tanya sama dia gitu, apa alasan dia pindah ke Amerika waktu itu. Ternyata dia nggak sengaja berantem sama dukun yang lain, salah satu tetangga dia, which is adalah dukun yang lain juga di situ di Jakarta. Berantem, dan waktu mereka berantem bergulat gila-gilaan, dia ngeliat si dukun ini itu kayak jadi ayam kecil. Terus gue nanya sama dia, kenapa yang lo lihat ayam? Dia cerita ke gue, "Uka, kamu pernah denger nggak kalau orang masuk penjara karena dia bunuh istrinya, anaknya, atau siapapun? Pernah denger nggak kalau mereka kasih kesaksian, mereka bilang, waktu saya marah, yang saya lihat tuh seakan-akan itu bukan orang di depan saya. Kamu perhatiin deh, kalau orang diwawancara sama polisi, sering banget mereka bilang begitu. Karena ternyata kalau versinya dia, itu adalah caranya iblis membalik biji mata lo. Biji mata lo literally kayak dibalik. Jadi yang lu lihat itu bukan anak lu lagi, bukan istri lu lagi, bukan suami lu. Jadi lu ketika mukul mereka itu, lu ngikutin marah lu gitu. Lu gebukin lu. Karena yang lu lihat udah bukan mereka, bukan orang yang lu sayang lagi. Dan gue gak tahu ketika dia ngomong itu tuh relate banget sama gue. Lu pernah ngerasain gak, dia bilang, ketika lu marah kaki lu dinjit naik.
iya itu gue banget. Nah ternyata ketika kaki lu diinjit naik, disitulah si roh ini kayak masuk tuh lewat tumit kaki lo nih yang bawah. Karena itu dulu gue dulu begitu gitu loh. Dan itu gue didoain mati-matian tuh, yang gue pernah ceritakan sharing di sini, nyokap gue panggil segala macam pendeta buat doain gue. Karena dulu gue sebrutal itu kalau marah gitu. Ternyata ya itu gitu, celahnya tuh di bawah kaki gitu. Dari dia lah gue dari si tante ini gue belajar banyak banget hal-hal yang menyangkut seperti ini gitu. Nah akhirnya dia cerita ke gue ketika sampai ke Amerika segala macam, dia kerja bla bla bla, udah berjalan hidupnya sampai akhirnya di titik dimana dia mulai mengenal gereja di situ. Mengenal gereja, ada temennya yang bawa dia ke gereja, sampai waktu itu dia nggak percaya sebenarnya. Dia nggak percaya, dia pikir apa sih ini, bla 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 gitulah, dia nggak ini, dia cuma ngikut sama temennya. Dia masih pakai kalung yang dikasih sama omnya itu. Ada satu kalung yang memang tetap dia pakai gitu. Masuklah dia ke gereja di hari pertama. Tiba-tiba si pendeta itu di mimbar kan di depan, tiba-tiba pendetanya teriak gitu loh. Siapa di sini ada yang pakai kalung warna apa gitu yang pernah didoakan secara pokoknya di tempat nggak bener lah istilahnya kayak gitu. Saya mau kalung itu dibawa ke depan sini. Kaget dong dia, kabur dia. Dia takut, dia kabur, dia keluar tuh. Pas lagi tengah dia dicabut. Tapi dia bilang entah kenapa dia nggak bisa berhenti mikirin. Dari mana tuh pendeta tahu tentang kalung ini? Dari mana tuh pendeta tahu tentang kalung yang gue pakai, dan kalung itu dia taruh di dalam baju masalahnya. Kok dia bisa tahu? Karena penasaran, minggu depannya dibalik lagi ke gereja itu. Pendetanya selalu sama kan, kalau di gereja di Indonesia itu kan pendeta Indonesia kan nggak banyak di sana, jadi orangnya selalu sama. Dipanggil lagi dia gitu loh. Siapa yang pakai kalung itu disuruh maju ke depan. Maju lah dia ke depan, dia pikir gue mau tantangin juga nih gitu kan, versinya dia, gue pengen tahu mau nih orang bisa apa sih kalau gue maju gitu. Maju lah dia. Begitu maju, si pendetanya taruh tangan di atas kepalanya dia gitu, mau ngedoain dia, tiba-tiba bruk, jatuh ke lantai pingsan. Pas dia bangun-bangun, dia juga nggak sadar apa yang terjadi. Dia bilang tadi kayaknya tiba-tiba kayak ada yang pukul dari belakang, dia jatuh, dia pingsan. Akhirnya dia cerita lah sama si pendeta ini apa yang terjadi, apa kehidupan dia dulu, segala macam tentang keluarganya dia, omnya dia, masalah semua perdukunan itu. Akhirnya sama si pendeta ini dibilang, lu mau bertobat apa enggak? Di situ dia nangis, benar-benar dia nangis, dia bilang iya, gue mau bertobat. Nah si pendeta ini suruh dia kumpulin semua barang-barang dia yang pernah dia punya tuh, yang dikasih sama si omnya lah, kalung lah, apalah semua disuruh kumpulin, taruh di satu tempat, dan itu mau didoain dan mau dibakar. Ya udah akhirnya pendeta-pendeta itu ngumpul, tuh minggu depannya kali ya, dikumpulin segala macam, didoain, dibakar. Akhirnya si tante ini juga memutuskan dia mau dibaptis gitu. Nah yang dicerita ke gue nih, malamnya, besok paginya dia mau dibaptis, malamnya itu tiba-tiba dia dengar kayak suara singa itu kayak ngaum kenceng banget di kupingnya dia. Sampai dia kebangun, suaminya juga kebangun, suaminya juga mau dibaptis nih besoknya. Tiba-tiba kan kamar mereka di lantai 2 ya, dapur tuh di lantai 1. Tiba-tiba mereka dengar suara prang. Kaget dong mereka pikir ada apaan, turun ke bawah udah bawa pentungan, bawa apa, kirain ada maling atau apa. Pas mereka lihat guys ke dapur, itu kaca gelas tuh pecah semuanya. For no freaking reason at all. Gak tahu kenapa itu kaca tuh pecah semuanya. Gelas-gelas tuh semuanya pecah di lantai. Gak beberapa detik setelah dia dengar suara auman kayak singa atau harimau itu di kupingnya dia. Mungkin kayak ada satu entity yang gak suka kali ya sama apa yang dia mau lakukan gitu. Ya udahlah, long story short, mereka dibaptis semuanya, everything okay, semua barang-barang juga udah dibakar segala macam. Ya udah gitu. Setelah gue mendengar cerita dia itu, gue baru cerita sama dia apa yang terjadi ke gue. Dan setelah gue dengar semua cerita dia itu, gue baru menyadari kenapa hal-hal yang gue alami di tempat itu tuh terjadi sama gue. Karena gue biasanya gak pernah cerita sama dia gitu loh. Ketika gue udah dengar cerita dia, gue baru tahu gitu, jangan-jangan gue digangguin gara-gara ini nih. Jadi gue tuh pernah beberapa kali, untungnya gak severe sih, gak terlalu parah yang gimana-gimana lah. Cuman ketika gue tidur, gue tuh pernah ngerasain kayak ada suara
Yang lu tahu gak sih kayak lu kebangun tapi lu kayak shit itu apaan gitu. Tapi gue udah bangun, mata gue juga udah melek, gue ngerasa kayak ada yang ngerayap. Gue ngerasa tuh kayak ada yang ngerayap gitu di badan gue, ke kaki gue, yang sampai gue tuh udah gemeteran, udah ketakutan gitu loh. Kayak gue bisa denger tuh kayak ada ular yang ngerayap dan gue bisa denger suaranya gitu loh. Dan pas gue udah kayak ketakutan banget, akhirnya gue tarik selimutnya dan gak ada apa-apa gitu loh. Gak berapa hari lagi pas gue tidur, itu gue ngeliat kayak ada tangan, itu gedenya segini, kukunya tuh segini, berbulu hitam, itu tuh kayak naik dari depan tempat tidur tuh kayak naik, gede banget. Badan gue tuh ditarik sama dia, itu sampai seret aja. Tapi itu gue mimpi, gue ditarik, pas gue kebangun gue menjerit dong, gue teriak. Dan badan gue itu udah gak di tempat gue tidur, badan gue tuh di tengah-tengah tempat tidur. Jadi literally kayak bener-bener emang ada yang narik gue gitu loh. Yang ketiga kali yang paling freaky, yang kejadian di tempat itu pas gue tidur, tiba-tiba gue mimpi di samping gue tuh kayak ada 3 makhluk berdiri, mereka berdiri kayak manusia, kakinya kaki kuda, tapi mukanya muka kayak kerbau atau sapi gitu deh, bercula, aneh banget mukanya. Itu mereka kayak ngelilingin gue gitu, joget gitu, mengelilingi gue sambil ngetawain gue. Tapi begitu gue doa gitu, ngilang sih udah gitu loh. Itu sih 3 hal yang paling freaky yang emang pernah kejadian sama gue di tempat itu gitu. Tapi gue gak pernah cerita ke dia, gue gak cerita ke siapapun, karena gue pikir tuh random ya, mimpi-mimpi random gitu loh. Tapi setelah gue denger cerita si tante ini, ya baru gue bisa kayak connect. Oh, oke, mungkin masih ada bekas-bekas setan-setan yang marah kali sama dia, ditinggalin apa gimana, gue gak paham. Cuman dari cerita dia itu ya memang gue belajar banyak banget tentang dunia persetanan, periblisan, dan gimana trik-triknya setan itu untuk kayak ngebohongin lu, nipu lu, dan bikin lu percaya bahwa jadi yang dicerita ke gue ya, dulu kalau orang-orang mau nyantet atau mau melet, seperti yang pernah kita bahas yang di episode sebelumnya guys. Jadi lu tuh akan disuruh baca Al-Quran dulu atau Alkitab dulu gitu loh, as if apa yang lu lakuin tuh bener gitu. Well anyway guys, itu sih pengalaman gue yang cukup freaky waktu gue masih kuliah di sana. Dan setelah itu sih gue hampir gak pernah sih kontek-kontekan sama mereka lagi. Gue juga gak tahu ceritanya gimana. Ya tapi sih terakhir banget gue di sana, gue nggak pernah ngalamin apa-apa lagi sih. Cuma 3 kejadian yang paling freaky itu aja. But kayak itu bikin gue wondering aja sih, ketika lu pernah mungkin bergumul di suatu kayak cult atau perkumpulan, ya hal-hal yang mistis seperti itulah. Kadang-kadang mungkin gak segampang itu kali ya melepas pengaruhnya mereka tuh dari hidup lo gitu loh. Gak segampang itu untuk make it disappear. Dan makanya biarpun setelah mereka kayak udah kayak bertobat atau apapun, mungkin masih ada sisa-sisanya kali yang masih ada di rumah itu gitu loh. I don't know, it's just my thought. But anyway, itu cerita gue buat hari ini. Dan gimana sih menurut kalian? Apa kalian pernah punya pengalaman yang serupa? Atau mungkin kalian kenal orang yang mungkin punya pengalaman yang sama? Kalian bisa share ke gue di bagian komen. And before I end this today, please don't forget to like and subscribe, okay? And I'll see you guys next week sama cerita lain yang lebih spooky. Bye guys.